rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu, dan kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar sentiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertubuhan Muhammadiyah itu didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, lebih kurang 110 tahun yang lalu. Menurut Profesor Mukhti Ali dalam disertasinya di McGill University di Kanada, dia menyatakan ada 3 penyebab lahirnya pertubuhan atau persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama, tahalluf. Yang kedua, kristianisasi, tanfiriyah. Dan yang ketiga, maraknya perbuatan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Kita perbincangkan yang pertama. Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, dia melihat kelompok-kelompok misi Kristian begitu giat melancarkan misi mereka, yang dalam bahasa kita mungkin dakwah mereka, untuk mengkristiankan orang-orang Jawa ketika itu. Sehingga Hamengkubuwono yang ke-8 merasa sangat gelisah. Maka dia menyuruh Darwis, nama asal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk pergi beraja menuntut ilmu ke Mekah, mencari cara bagaimana kita boleh menandingi misi Kristian yang luar biasa hebat dan dahsyatnya. Yang kedua, Hamengkubuwono ke-8 juga berpesan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memajukan umat Islam dari tidur panjangnya yang menjadi masyarakat kelas 2 bahkan kelas 3 di rumah mereka sendiri. Umat Islam miskin, umat Islam bodoh pada waktu itu. Dan yang ketiga, di kalangan umat Islam sendiri, ajaran-ajaran sinkritisme yang memadukan ajaran Islam dengan budaya-budaya Hindu dan Buddhism sebelumnya, Hindu dan Buddhism yang sebelumnya,
menjadi agama rasmi di Pulau Jawa itu sangat kental. Sehingga kadang-kadang namanya saja Islam, akan tetapi perbuatannya sudah jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awal namanya Darwis itu, dia pergi menuntut ilmu ke Mekah. Di sana dia bertemu dengan banyak syekh, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, sepupu dari Syekh Tahir Jalaluddin yang menjadi salah seorang pembaharu Islam di banyak negeri di Malaysia. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai perjuangannya. Yang pertama, bagaimana cara untuk mencegah banyaknya umat Islam yang murtad akibat bujuk rayu dari orang-orang Nasrani. Maka cara yang terbaik melawan kristenisasi bukan membakar gereja, bukan membakar sekolah, bukan bertindak kasar kepada mereka, tapi menandingi usaha-usaha mereka. Ketika orang Kristian membuat sekolah, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membuat sekolah. Ketika orang Kristian membuat hospital, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membuat hospital. Ketika orang Kristian membuat rumah pemeliharaan orang-orang tua, maka Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan hal yang sama. Sehingga pada akhirnya umat Islam sudah punya tempat memilih, daripada dia menyekolahkan anaknya di sekolah Kristian, berobat di hospital Kristian, atau memeliharakan orang tuanya di tempat-tempat pemeliharaan yang diasaskan oleh orang Kristian, maka lebih baik mereka menyerahkannya ke tempat orang-orang Islam. Alhamdulillah, apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhasil, sehingga kristenisasi atau proses pemurtatan dapat dicegah tidak sehebat sebelumnya. Yang paling berat yang kedua adalah ketertinggalan. Umat Islam pada waktu itu memang tertinggal. Dari segi pendidikan, penjajah Belanda sengaja membuat dikotomi antara pondok-pondok yang mengajarkan agama Islam dengan sekolah-sekolah umum yang tidak disentuh oleh ajaran Islam. Sehingga orang-orang Islam yang di pondok menganggap orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah kerajaan adalah tali barut dari kerajaan. Mereka pakai tai maka dianggap kafir. Sebab apabila kita pakai tai, sesungguhnya kita sudah mengikuti apa yang dipakai oleh orang-orang barat. Sementara orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah kerajaan menganggap orang-orang di pondok itu kolot, bodoh dan tertinggal. Ini sengaja ditanamkan oleh penjajah Belanda. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Bagaimana caranya? Di sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan agama seperti sekolah umum, sekolah kerajaan, itu diajarkan agama Islam. Sementara di sekolah-sekolah pondok diajarkan pelajaran-pelajaran, subjek-subjek yang ada kaitan dengan dunia modern seperti matematik, fisik, biologi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan penghapusan dikotomi ilmu pengetahuan, sehingga di sekolah agama ada pengetahuan umum dan di sekolah-sekolah umum ada pengetahuan agama. Pada awalnya untuk mengajar agama di sekolah-sekolah kerajaan, di sekolah-sekolah awam itu susah. Sebab pemerintah Belanda tidak membolehkan menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia untuk mengajar di sekolah-sekolah mereka. Kalaupun nak diajarkan pelajaran agama, maka mesti diajarkan dalam bahasa Belanda. Untuk itulah Muhammadiyah pada waktu itu mendirikan sekolah guru yang official language-nya menggunakan bahasa Belanda.
Maka alumni-alumni dari sekolah inilah yang menjadi guru agama di sekolah-sekolah Belanda tersebut. Sehingga dikotomi antara sekolah pondok dan sekolah awam itu dapat dipersempit dan diperkecil. Yang paling berat sebenarnya adalah menghapus perbuatan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Sebab kalau menghadapi musuh yang nyata itu mudah. Tapi menghadapi musuh dalam selimut, ini yang susah. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kita tahu itu. Tapi kebanyakan orang sudah menganggap yang bid'ah itu adalah hasanah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Maka Muhammadiyah melakukan dua konsep pembaharuan. Yang pertama, ini yang kita kenali dengan al-islah. Dan yang kedua, ini yang kita kenali dengan at-tajdid. Al-islah dalam bahasa kita disebut dengan purifications. Maka Muhammadiyah mengadakan purifications. Ketika itu menyangkut masalah akidah, ketika itu menyangkut masalah ibadah, maka Muhammadiyah berprinsip rujuk ilal Quran was sunnah. Karena al-aslu fil ibadah al-ittiba' wat tauqif. Al-aslu fil ibadah haramun. Kalau sudah menyangkut masalah ibadah, menyangkut masalah akidah, kita tidak boleh keluar dari apa yang dikatakan Quran dan Sunnah. Setitik tidak akan hilang, selangkah tidak akan surut, tebuju lalu melintang patah, esah hilang dua berbilang, biar putih tulang, jangan putih mata, biar pecah di perut, tidak akan pecah di mulut. Masalah akidah kita harus betul-betul tegak pada prinsip yang sesungguhnya. Akan tetapi Muhammadiyah juga memahami prinsip tajdid yang kita kenal dengan modernization. Andai kata itu pada aspek-aspek yang zanni, bukan pada aspek-aspek yang qat'i, di mana Allah, Al-Quran dan Sunnah memberikan ruang kepada akal untuk berinovasi, untuk melakukan semacam pengembangan. Maka dalam hal ini Muhammadiyah memberikan ruang kepada akal seluas-luasnya selama akal itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka wajar kalau sampai hari ini Muhammadiyah memiliki lebih kurang 40 juta ahli di Indonesia. Memiliki 170 universiti, ada ratusan dari hospital yang tujuannya itu dalam rangka modernization. Sebab ini tidak menyangkut masalah-masalah akidah dan ibadah. Akan tetapi ketika itu menyangkut masalah akidah dan ibadah, kita mesti tegas pada prinsipnya. Sampai hari ini sebahagian orang masih menganggap Muhammadiyah ini adalah Wahabi Arab Saudi yang muncul di Indonesia, macam-macam. Akan tetapi bagi kita tidaklah Wahabiyah, tidaklah apa-apa. Prinsipnya kita adalah Islam. Islam hanya satu, tidak ada Islam yang lain. Itu yang kita katakan dengan rujuk ilal Quran was sunnah. Ada pendapat-pendapat lain yang kadang-kadang menganggap Muhammadiyah itu anti kepada mazhab, anti kepada Syafi'i, anti kepada Maliki, anti kepada Ibnu Hanbal, anti kepada Hanafi. Sehingga kita tidak mau bermazhab. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita sangat hormat kepada imam-imam mazhab. Sebab keilmuan mereka selaku mujtahid mutlak itu tidak diragukan. Akan tetapi kita juga berijtihad. Mana di antara pendapat-pendapat para a'immah yang arbi'ah atau a'immah yang lain itu menurut ijtihad kita yang paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendapat-pendapat mereka kita rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada kalanya Muhammadiyah dalam satu hal lebih dekat kepada Syafi'i, ada kalanya Muhammadiyah dalam satu hal lebih dekat kepada Ibnu Hanbal, ada kalanya lebih dekat kepada Maliki. Karena menurut kita pendapat mereka itulah yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Muhammadiyah selaku harakah yang menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah akan sentiasa bahu-membahu dengan gerakan-gerakan Sunnah yang ada di dunia Islam insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.